Assalamualaikum para pendengar setia. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak Anda untuk menyelami sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan, dedikasi, dan cinta yang tumbuh di tengah kehidupan yang tak selalu mudah. Kisah ini berlatar belakang musim mudik lebaran, saat jutaan orang berbondong-bondong pulang ke kampung halaman mereka, meninggalkan jejak cerita di sepanjang jalan raya. Di antara arus kendaraan yang padat, ada seorang wanita tangguh bernama Ratih, seorang polwan yang sedang hamil 9 bulan, dengan beban fisik dan emosional yang luar biasa. Dia tetap teguh menjalankan tugasnya demi melayani masyarakat. Namun, di balik kesulitan yang dialaminya, hidup selalu memiliki cara untuk memberikan harapan baru. Dalam kisah ini, Anda akan diajak menyaksikan bagaimana keteguhan hati Ratih bertemu dengan kebaikan seorang pemudik bernama Raka. Dari pertemuan tak terduga itu, benih cinta mulai tumbuh, membawa mereka pada babak baru dalam hidup yang penuh makna. Mari kita simak bersama bagaimana cinta dan kebaikan bisa datang di saat-saat yang tak terduga, bahkan di tengah arus mudik yang panas dan melelahkan. Selamat mendengarkan. Ratih, seorang polisi wanita, polwan, berusia 32 tahun, duduk di kursi ruang kerjanya dengan tangan memegang perutnya yang membuncit. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9, namun dia tetap tegar menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian. Kehidupannya tidak mudah setelah suaminya, Yoga, meninggal dalam kecelakaan tragis 2 bulan lalu. Sebagai janda muda yang sedang hamil tua, Ratih harus menghadapi beban emosional dan fisik yang berat. Namun, dedikasinya pada profesi dan masyarakat membuatnya tak pernah menyerah. Hari itu, tepat 1 minggu sebelum Lebaran, suasana di Polsek Cendana sangat sibuk. Personel yang tersedia sangat terbatas karena banyak anggota yang diperbantukan ke wilayah lain untuk pengamanan arus mudik. Komandan Ratih, AKP Surya, memanggilnya ke ruangannya. Wajah lelah Ratih langsung berubah tegang saat mendengar tugas yang akan diberikan. Ratih, saya tahu kondisimu saat ini tidak mudah, tapi kami benar-benar kekurangan personel. Bisa tolong kamu bantu mengatur lalu lintas di Simpang 3? Hanya beberapa jam saja, kata AKP Surya dengan nada penuh permohonan. Ratih menarik napas dalam-dalam. Dia tahu sulit untuk menolak permintaan atasannya, apalagi saat masa-masa penting seperti ini. Setelah beberapa detik berpikir, dia mengangguk pelan. Baik Pak, saya siap. AKP Surya tersenyum lega, meski ada rasa bersalah di matanya. Terima kasih Ratih, kamu memang polwan terbaik yang pernah saya kenal. Simpang 3 menjadi salah satu titik rawan macet selama musim mudik. Ratusan kendaraan sebagian besar sepeda motor berlalu lalang tanpa henti. Ratih berdiri di tengah panas matahari, mengenakan seragam lengkap dengan topi dinasnya. Tangannya melambai-lambaikan tongkat pengatur lalu lintas, sementara kakinya terus bergerak menghindari tabrakan antar kendaraan. Namun, semakin lama dia berdiri, semakin sering dia merasakan kontraksi di perutnya. Awalnya hanya sensasi nyeri ringan, tapi lama-kelamaan rasa sakit itu semakin intens. Ratih mencoba mengabaikannya, fokus pada tugasnya. Beberapa kali dia beristirahat sejenak di bawah pohon dekat pos penjagaan, tapi pikiran tentang tanggung jawabnya membuatnya kembali ke tengah jalan. Seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil di boncengan motor mendekatinya. Bu, hati-hati ya, jangan sampai kelelahan, katanya dengan nada khawatir. Ratih hanya tersenyum tipis. Terima kasih Bu, ini tugas saya. Tapi di dalam hatinya, Ratih mulai merasa takut. Apakah bayinya baik-baik saja? Apakah dia bisa bertahan hingga tugas selesai? Sore hari menjelang maghrib, arus lalu lintas semakin padat. Ratih merasa tubuhnya semakin lemah dan kontraksi yang dirasakannya semakin sering serta menyakitkan. Dia mencoba bertahan, tapi akhirnya dia merasa tak kuat lagi. Dengan langkah terseok-seok, dia berjalan menuju pinggir jalan, berniat mencari tempat untuk duduk sebentar. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor mendekatinya. Pengendaranya adalah seorang pria paruh baya bernama Raka,
pemudik yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Melihat Ratih tampak kesakitan, Raka langsung turun dari motornya. "Bu, apa yang terjadi? Anda baik-baik saja?" tanya Raka dengan nada cemas. Ratih menggeleng lemah. Saya merasa tidak enak badan. Mungkin karena kelelahan." Raka segera membantunya duduk di bawah pohon. Dia memberikan air minum dan memijat bahu Ratih dengan lembut. "Anda sedang hamil tua, ya? Ini tidak aman. Biar saya panggilkan bantuan." Ratih menggeleng pelan. "Tidak perlu, Pak. Saya cuma butuh istirahat sebentar." Namun, Raka bersikeras. Dia menghubungi ambulans terdekat dan memastikan Ratih mendapatkan pertolongan medis. Selama menunggu, Raka terus menemaninya, berbicara dengan lembut untuk menenangkan Ratih. "Kenapa Ibu rela melakukan ini? Bukankah kondisi Anda sedang tidak memungkinkan?" tanya Raka. Ratih tersenyum getir. "Ini tugasku, aku ingin membantu orang-orang yang sedang mudik. Lagi pula, aku sudah terbiasa mengorbankan diriku demi pekerjaan." Raka menghela napas panjang. Ada rasa kagum dan iba di hatinya. Dia belum pernah bertemu seseorang sekuat Ratih. Setelah beberapa menit, ambulans tiba. Petugas medis memeriksa kondisi Ratih dan menyatakan bahwa dia harus segera dibawa ke rumah sakit karena kontraksi sudah semakin sering dan kuat. Raka menawarkan diri untuk ikut menemani Ratih ke rumah sakit dan Ratih yang sudah tidak mampu menolak lagi, mengangguk pelan. Di dalam ambulans, Ratih merasakan rasa sakit yang semakin hebat. Raka terus berada di sisinya, memegang tangannya erat-erat dan memberikan dukungan moral. "Tenang Bu, semua akan baik-baik saja," kata Raka dengan suara lembut. Setibanya di rumah sakit, Ratih langsung dibawa ke ruang persalinan. Setelah beberapa jam proses yang melelahkan, akhirnya bayi laki-laki Ratih lahir dengan selamat. Saat dokter menginformasikan kabar bahagia itu, Raka masih menunggu di luar ruangan, wajahnya penuh dengan kelegaan. Beberapa hari kemudian, Ratih sudah pulang ke rumahnya. Bayinya yang sehat dan lucu menjadi sumber kebahagiaan baru dalam hidupnya. Meski begitu, dia masih sering memikirkan Raka, pria baik hati yang telah menolongnya di saat-saat terberat. Suatu sore, ketika Ratih sedang duduk di beranda rumahnya sambil menggendong bayinya, sebuah sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Raka turun dari motornya membawa sekotak buah sebagai hadiah. "Boleh saya masuk?" tanya Raka dengan senyum hangat. Ratih mengangguk, hatinya berdebar-debar. Di dalam rumah, mereka berbincang panjang. Raka menceritakan bahwa dia adalah seorang duda yang juga kehilangan pasangan karena penyakit. Dia mengaku sangat terkesan dengan kekuatan dan dedikasi Ratih dan merasa ada benih cinta yang mulai tumbuh di hatinya. Ratih tertegun. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu seseorang yang bisa mengerti dan menerima kondisinya. Setelah beberapa saat berpikir, dia tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang, Pak Raka, dan terima kasih sudah menolong saya waktu itu." Raka mengangguk, lalu berkata dengan nada mantap, "Jika Ibu mengizinkan, saya ingin lebih sering datang lagi. Mungkin kita bisa saling menguatkan." Ratih tertawa kecil, wajahnya berseri-seri untuk pertama kalinya sejak lama. "Baiklah Pak Raka, mari kita lihat kemana hubungan ini akan membawa kita." Beberapa bulan kemudian, Ratih dan Raka mulai menjalin hubungan yang serius. Keduanya sama-sama memiliki luka di masa lalu, tapi mereka saling mendukung untuk membangun kehidupan baru. Bayi Ratih, yang diberi nama Aditya, tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, disayangi oleh Raka bak anak sendiri. Di tengah kesibukan sebagai polwan dan ibu tunggal, Ratih menemukan kebahagiaan. Tamat